Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Inspirasi Mode dan Gaya. Sahabat inspirasi, dalam video kali ini saya akan mencoba mempraktekkan cara menjahit kerah dengan desain seperti ini ya. Desainnya seperti ini ya teman-teman. Bagaimana caranya? Bagaimana tips dan trik menjahitnya? Simak sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami Inspirasi Mode dan Gaya. Bagi yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Dan untuk support channel YouTube kami Inspirasi Mode dan Gaya, klik link support dalam deskripsi video ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, saya akan mencoba menjelaskan cara membuat kerah seperti pada video di awal ya. Caranya adalah yang pertama kita memotong staff leg tentunya ya, dengan pola dan ukuran sesuaikan. Lalu kita memotong kain untuk di staff legnya, untuk tempelan daun kerahnya seperti ini. Lalu tepi-tepinya kita potong gunting pas, dan kita siapkan kain yang berlainan atau motif tambahannya di sini. Nanti kita jahit di sini ya. Dan di sisi sebelahnya juga di sini. Lalu kita di sini garis sekitar setengah senti ya. Garis setengah senti di tepi daun kerahnya kiri dan kanan, atau sesuaikan saja dengan ukuran yang diinginkan. Lalu selanjutnya kita jahit dulu teman-teman. Kita jahit dulu ya. Seperti ini teman-teman ya, kiri dan kanan. Kain untuk daun kerah yang kita jahit tadi kita pecah dulu ya di sininya ya. Kita gosok pecah. Lalu bagian pecahan ini atau kampu jahitan ini kita samakan kiri dan kanan ya. Jangan usahakan tidak ada gede kecil. Lalu kita tempelkan staff leg dengan menyesuaikan garis yang sudah kita buat. Pastikan lagi press staff legnya itu benar-benar dengan suhu yang cukup dan benar-benar nempel. Jika dirasa sudah oke, kita masuk ke lapisan yang selanjutnya teman-teman. Seperti ini. Ini lebih kecil dari daun kerah. Lebih kecil dari daun kerah. Maksudnya lebih pendek. Dari ukurannya sama dengan daun kerah. Cuman di bagian bawah sini yang nempel ke arah kaki kerah itu kita kurangi sekitar 1,5 cm. Sekitar 1 cm sampai 1,5 cm seperti ini. Ya, kita tempel lagi. Itu sebagai lapisan tambahan supaya bagian daun kerah lebih keker, lebih oke. Kita gosok dengan menyesuaikan di bagian pinggir-pinggir ini. Ya. Untuk kaki kerah saya tidak menggunakan variasi seperti dalam video, itu hanya polos biasa saja. Sebelum kita tempelkan
staff flag pada kain, lebih bagus kain itu kita gosok dulu. Untuk mempelajari polanya, saya sudah upload untuk pola kerah kemeja. Di bagian kaki kerah pun saya kasih tambahan sedikit saja, di bagian sininya saja ya, di bagian bawahnya saja, untuk tahanan di bagian bawah. Kita ratakan dulu di bagian sini, di bagian daun kerah ya. Kita pasang benang timbul dulu teman-teman ya. Yang kita gunakan benang timbulnya warna putih, benang timbulnya putih, benang atasnya juga putih. Kita akan mulai jahit di sisi yang kain yang polos ini ya, tapi dari bagian staff flag. Dan di sisi yang sebelahnya lalu sekali lagi teman-teman. Oke, cukup segini ya. Langsung kita proses jahit dasar dengan benang sesuai dengan warna kainnya. Kita jahit dasar untuk daun kerah. Sebelum sampai di ujung, kita berhenti dan kita gunakan tarikan sebelum sampai di sudut daun kerah ya. Kita berhenti dan kita gunakan tarikan. Maksudnya supaya nanti di bagian sudut daun kerahnya keren, lebih lancip, lebih rapi. Nah, pas jahit dasar di bagian ini ya, teman-teman, bagian lapisan daun kerah, kita agak tahan, kita agak tarik sedikit. Agak tahan dengan jari kita seperti ini ya. Kita tahan begini ya. Agak ditarik. Biar hasil daun kerah lebih fresh, lebih rapi, luar dalam. Sama di sudut sebelahnya juga. Kita gunakan tarikan. Gunakan tali ya untuk menariknya. Posisikan jarum itu menancap di jarak 1 stick, 1 tusuk sebelum ujung. Menancap. Lalu kita tempelkan benang yang di antara kain lapisan dan kain kerah seperti ini. Lalu kita majukan 1 langkah, posisi jarum menancap dan kita tarik benangnya ke arah sini. Lalu kita jahit kembali ke sini. Dan ini sambil ditarik juga ya. Langsung kita gunting, kasih kampuh sesenti kurang lah ya.
Nah, perhatikan teman-teman, ketika menjahit dasar baik manset ataupun kerah, lebih bagus ini kita kasih spare 1 mili dari staffleg agar begitu dilipat seperti ini hasilnya lebih rapi. Ya. Kita gunting, lanjutkan. Sebelum dibalik, kenapa di bagian sini juga harus rapi, di bagian dalam sini juga harus rapi, di sini juga harus rapi? Karena ketika nanti kita balikan dan di stick, kalau tidak rapi akan ganjel di bagian sini, akan nampak di sini tidak rapinya ya. Lalu kita balikan seperti ini teman-teman, seperti biasa ya. Lalu kita tarik, ini fungsinya tarikan. Nah, bagian sudut kerah itu keren, lancip ya. Oke, lalu di sisi yang sebelahnya ya. Nah, lancip dia ya. Lalu setelah ini posisi dibalikan, sebelum kita stick kita masukkan dulu mika, tulang tulang kerah ya, tulang kerah di sini. Sudah stafflegnya menggunakan staffleg kaku 2 lapis dan ditambah mika di bagian ujungnya. Apa nggak keren tuh? Ini sebenarnya adalah rahasia dari Yazid Taylor, tapi saya kasih tahu buat teman-teman semua. Ya, rahasia yang dibongkar. Rahasia yang dibongkar saya kasih tahu teman-teman semua. Jadi salah satu kerah yang suka digunakan untuk beberapa model atau beberapa jenis pakaian yang suka digunakan oleh Yazid Taylor adalah menggunakan staffleg yang kaku, didobel dan dikasih mika. Tetapi tidak semua seperti itu ya. Sebelum sampai di ujung sisi yang sebelahnya, jangan lupa kita masukkan juga mika dengan posisi lurus ya. Sama, kiri kanan posisinya lurus. Bagian sininya kain lapisannya agak ditarik ya. Kita gunting ratakan dengan staffleg daun kerah. Lalu kita ukur teman-teman, kita ukur di posisi ujung-ujungnya sama nggak lebarnya. Kalau sudah sama berarti oke ya. Perhatikan, ini nampak luar ya, dan ini nampak dalam. Nampak dalam pun sangat press ya, tidak ada gelembung, tidak ada kerut. Jadi karena sistemnya tadi itu ditarik, dikencangkan. Lalu masuk ke bagian berikutnya teman-teman, kita jahit stick di bagian kaki kerah yang di bagian bawah yang tadi kita gosok seperti ini ya. Kita stick, kita ratakan begini, lalu kita stick. Seperti ini ya. Lalu kita jahit, tempelkan di bagian daun kerah. Lapisan kaki kerahnya nanti dulu antara daun kerah yang sudah jadi dengan kaki kerah yang ada stafflegnya saja dulu ya. Kita samakan dulu jaraknya. Kita ambil garis tengah. Setelah dapat garis tengah, kita kasih jahitan di tepi sini dulu karena kita akan memulai dari sana ya. Tepi sini kita masukkan, ratakan. Sesuaikan tanda ini dengan ujung daun kerah. Oke. Lalu di bagian tengah juga kita tempelkan dulu. Boleh langsung ke bagian sini ya teman-teman ya. Dari tengah langsung ke sini. Nah, ini posisinya kendor teman-teman tuh. Ya, kendor. Posisi kaki kerah itu lebih pendek dibandingkan daun kerah. Boleh cara jahitnya boleh seperti ini, kita lengkungkan begini ya. Atau yang kaki kerah kita tarik ya, silakan sama saja.
Jadi dia sudah bulat sendiri karena memang sistem pola yang memaksanya untuk bulat. Oke, lalu dari sisi yang sebelah sini, tengah kita udah beres dari tengah ya. Dari sisi yang sebelah sini menuju ke tengah. Sama cara jahitnya seperti tadi teman-teman. Dilengkungkan saja atau ditarik bagian kaki kerahnya. Seperti ini bisa, nggak apa-apa, dilengkungkan. Oke, sudah selesai. Sementara seperti ini. Jadi meskipun belum belum digosok, posisi kaki kerah dengan daun kerah ketika sudah disatukan itu akan melengkung seperti ini ya. Oke, langsung ke lapisannya. Ini lapisannya ya. Kita jahit lapisan kaki kerahnya. Langsung saja kalau untuk lapisan dari sini langsung ke bagian tepi sebelahnya. Nah, seperti biasa untuk lapisan kaki kerah, baik lapisan daun kerah atau lapisan kaki kerah sama, proses jahitnya agak ditarik. Agak ditarik, agak ditahan. Oke, kita gunting, ratakan. Dan di bagian tengah juga sama, kita rapihkan sedikit ya. Kita bersihkan benang-benang yang berseliweran. Wah. Lalu kita gunting-gunting di sini, kita cikrak-cikrak agar mengurangi ketegangan. Jadi kalau yang tegang-tegang perlu digunting. Oke. Lalu kita balikkan, kita buka seperti ini. Setelah itu kita cek kembali sama atau tidak. Jika ini sudah sama, kita lanjutkan ke proses selanjutnya yaitu stick di bagian sini untuk tahanan awal. Ini hasilnya teman-teman. Di bagian dalam lapisan dalamnya ini press. Perhatikan, tidak ada gelembung-gelembung, tidak ada kerut-kerut ya. Oke. Dan di bagian luarnya apalagi ya, kita bantu lipat-lipat seperti ini karena ini staplek yang cukup kaku. Kalau staplek yang lentur biasanya ditekuk seperti ini langsung dia membulat. Kalau ini enggak, karena ini semuanya sangat kaku sekali ya. Kita bantu gosok dulu.